Nah, bagaimana kemudian di sini para pemangku kepentingan menempatkannya sebagai sebuah hal yang harus dilihat dalam satu kebijakan yang terkait satu sama lain, termasuk di dalamnya tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kebijakan terhadap pengendalian penyakit itu sendiri, namun tetap ada ruang bagi bangkitnya usaha pariwisata. Satu prinsip sederhana yang harus kita sadari di sini, bahwa apa yang kita bayangkan atau kita ceritakan tidak bisa otomatis akan terjadi. Dan untuk itulah kita harus memiliki berbagai macam rencana cadangan, backup plan, tapi yang paling utama tetap harus menjadi tujuan kita adalah merawat kehidupan dan bagaimana kita tetap mengutamakan proses pemulihan ekonomi. Kami di Kemenparekraf berusaha untuk bekerja sama dengan perhotelan di Bali dan kami intensif untuk melakukan rapat-rapat dengan stakeholder di Bali dan rekomendasi untuk yang karantina bubble ini memang masih di 5 hotel yaitu Grand Hyatt Nusa Dua, Westin, dan kemudian untuk di Sanur ada Gria Santrian dan di Ubud ada Viceroy dan ada Royal Tulip di Jimbaran. Nah, ini juga kami menyiapkan untuk tahap berikutnya. Ada sekitar 66 hotel yang siap juga untuk ikut di dalam program dari Kemenparekraf. Keadaan pandemi ini naik turun. Artinya ada suatu saat di mana semuanya serba terkendali, bagus, kasusnya turun semuanya sejak Juli tahun lalu, atau di akhir Desember ada tantangan baru Omikron dan mulai menanjak naik. Nah, moga-moga ini kita segera lewat dan nggak muncul lagi. Tetapi masih ada tantangan ke depan, yang paling dekat adalah liburan Lebaran Idul Fitri. Itu juga suatu tantangan internal kita. Belum lagi nanti kalau ada tantangan eksternal. Tapi tetap selama kita mengembangkan sistem bubble dan kebiasaan jadi orang-orang yang memberikan service industri untuk tourism, itu harusnya tetap bisa dilakukan dengan sesuai dengan volumenya. Kalau kita bisa lihat itu dari tanggal 25 Januari sudah mulai naik ya. Ini sampai terakhir tanggal 4 Februari ini. Sebenarnya ada kemarin melebihi ada 2.300 something. Ini ada lewat kemarin, cuman datanya belum masuk ke saya. Dan vaksinasi juga yang pertama kita sudah melampaui target jauh ya, yang kedua sudah, boosternya kita baru 9,36%. Saran saya untuk pembukaan Bali tadi, untuk ke bubble, atau karantina, saran saya ini memang benar-benar vaksin booster ini benar-benar kita tingkatkan. Di Bali kita sudah disiplin, kita sudah melakukan persiapan, vaksinasi sudah, prokes sudah, jaga jarak sudah, dan yang lain-lainnya sudah, CHSE sudah. Akan tetapi sudahkah pengawasan secara menyeluruh dan mendetail dan konsisten dilaksanakan di setiap pintu masuk? Kalau airport saya percaya, Pak. Airport saya percaya pengawasannya sangat ketat. Kita harus tunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Akan tetapi saya meminta tolong agar mungkin dapat dilakukan pengecekan di pintu masuk non udara. Karena percuma juga orang Bali disiplin, akan tetapi saya mendengarkan banyak masukan dari teman-teman yang melewati jalan darat. Mereka lewat jalan darat sudah capek-capek di tes antigen, sudah capek-capek di PCR, ternyata nyampe di sana nggak dicek. So what is the point gitu loh Pak? Yang penting adalah bahwa mereka yang melakukan mobilitas, yang melakukan aktivitas publik ya di area wisata dan tempat-tempat publik lain, itu harus aman. Apa aman itu? Tadi, mereka sudah terlindung dengan vaksinasi dosis lengkap. Mereka sedang tidak positif. Jadi kalau sedang positif ya isolasi. Atau sedang jadi kontak erat.
karena mungkin dia positif, karantina mandiri di rumah. Ya, jangan bepergian kalau mereka sedang menjadi kontak erat, jadi dia anggota keluarganya ada yang positif, maka anggota keluarga lain ya jangan pergi, tinggal di rumah dulu. Ya, kemudian yang belum vaksinasinya belum lengkap, tinggal di rumah. PCR gratis dengan 10 butir vitamin C, 10 butir vitamin D3 itu hanya menghabiskan 300.000. Saya kira kalau kita tidak melakukan terobosan dengan kepercayaan yang telah mencapai kekebalan komunitas, ya kita memang akan kalah terus dan ekonomi Bali itu akan terpuruk berkepanjangan. Jadi mengeluarkan 300.000 gratis, tapi untuk mendapatkan 1,7 per hari sepanjang 10 hari minimum, menurut saya itu adalah pikiran yang dapat dipertimbangkan oleh kebijakan pemerintah.